Saudara, kredit sektor investasi melandai, kredit modal kerja turun, daya beli dan jumlah kelas menengah yang turun jadi tantangan yang akan dihadapi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sudah bergabung ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tengku Rifki. Selamat pagi Mas Rifki. Selamat pagi Mbak Putri, apa kabar Mbak? Baik Mas Rifki. Ya Mas Rifki, jumlah kelas menengahnya turun, kredit korporasinya juga beralih dari padat karya ke padat modal. Ada permasalahan struktural apa antara shifting perilaku korporasi dan tenaga kerja atau masyarakat kita? Oke, sebetulnya mungkin dari korporasi, terutama sektor manufaktur, yang menjadi isu utama bukanlah shifting dari karakteristiknya dan padat karya menjadi padat modal. Karena memang kalau kita lihat dari berbagai negara berkembang lainnya yang sudah lebih maju atau bahkan negara maju pun juga melewati fase di mana sektor manufakturnya itu bertransisi dari sektor padat karya menjadi padat modal. Jadi ini memang adalah proses yang alamiah terjadi kalau memang sektor manufaktur ini semakin develop. Tapi yang menjadi isu sekarang adalah sektor manufaktur di Indonesia itu cenderung melambat produktivitasnya dan pertumbuhannya ini berada secara konsisten di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dan tren ini sudah terjadi paling tidak sejak tahun 2010. Nah, inilah yang menjadi indikasi adanya deindustrialisasi prematur, sehingga kemudian ini yang menyebabkan atau ini yang menjadi indikasi bahwa produktivitas sektor-sektor manufaktur kita turun, sehingga kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja secara formal juga menjadi berkurang dari tahun ke tahun. Artinya ada permasalahan untuk penyerapan sektor tenaga kerja. Regulator jadi harus merespon apa kira-kira? Shifting ini kan juga dialami oleh Tiongkok gitu ya. Transisi dari padat karya ke modal, kemudian dari padat karya infrastruktur ke padat modal seperti teknologi. Indonesia harus bagaimana dengan kondisi yang sama ini? Mungkin pertama yang perlu dilakukan adalah mengkaji lebih lanjut terkait dengan regulasi-regulasi yang sudah ada saat ini. Beberapa regulasi ini kita melihat ada yang justru kontraproduktif dengan pertumbuhan atau penciptaan nilai tambah di sektor manufaktur. Ini pun juga sudah sering dikeluhkan oleh berbagai macam industri bahwa beberapa regulasi kita itu tidak friendly untuk kemudian mendukung ekspansi dunia manufaktur di dalam negeri. Beberapa contohnya adalah misalnya kebijakan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang membuat industri manufaktur kita kesulitan mendapatkan bahan baku yang affordable atau juga yang kualitasnya memadai. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang memang perlu dikaji ulang daripada kemudian pemerintah mengeluarkan tambahan regulasi atau peraturan. Tapi mungkin yang pertama yang perlu dikaji itu adalah apakah ada kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang justru selama ini menghambat pertumbuhan produktivitas manufaktur, dan ini pun juga sebetulnya tidak dilakukan oleh negara lain, karena beberapa negara lain misalnya yang industri manufakturnya cukup maju justru mereka sangat friendly terhadap ekspansi dan growth di sektor manufaktur. Nah, regulasi kita belum sampai ke tahap itu sejauh ini. Jadi instead of membuat regulasi baru, mungkin ini ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan ulang. Oke, ini bisa diperhatikan untuk pemerintahan berikutnya soal bagaimana mengkaji regulasi yang ada supaya jangan sampai terjadi seperti yang di Tiongkok tadi. Mas Rifki, lebih dari 40% pekerja kelas menengah ini tidak memiliki pekerjaan formal. Apakah selama komposisinya begini Indonesia sulit keluar dari middle income trap karena dengan pendapatan tak tentu jadinya berimbas kepada daya belinya juga yang semakin rentan? Persis, Mbak. Jadi memang dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, tadi selain memang kepastian kerjanya atau job security-nya juga rendah, banyak program yang pekerja-pekerja ini tidak dapatkan. Misalnya seperti jaminan sosial atau jaminan ketenaga kerjaan, bahkan income-nya sendiri pun tidak tetap untuk misalnya beberapa waktu mendatang. Nah, ini membuat mereka sendiri pun juga tidak terlalu produktif, satu. Kedua, saat mereka dihadapi dengan tekanan ekonomi atau tekanan di pasar ketenaga kerjaan, mereka sangat mudah turun, misalnya dari yang tadinya middle class ke calon kelas menengah atau bahkan ke kelompok rentan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai bahwa sebetulnya memang banyaknya di sektor informal ini bukan menjadi penyebab kita ini menjadi rentan, tapi memang kemampuan dari
sektor-sektor ekonomi kita itu membuat mereka menjadi tenaga kerja formal lah yang membuat kita jadi cukup rentan terhadap potensial shock atau krisis di ekonomi mendatang. Terlalu makin banyak yang informal artinya makin rentan, justru lebih sulit ya kelas menengah ini untuk naik dibandingkan justru turun ke kelas yang lebih rendah begitu atau ke kategori miskin. Nah, Mas Rifki, di 2023 72% lebih calon kelas menengah bekerja di sektor dengan produktivitas yang rendah. Gimana hitungan Anda 5 tahun ke depan? Apakah kelompok ini masih bertahan atau justru turun ke kelas rentan miskin? Ini memang ada isu terkait supply dan demand. Dari sisi demand-nya itu sendiri memang sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi ini perlu meningkatkan produktivitasnya lebih lanjut, sehingga kemudian mereka bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. By nature, memang beberapa sektor bernilai tambah tinggi di sisi jasa misalnya seperti sektor keuangan atau telekomunikasi dan teknologi ini memang by nature tidak bisa menyerap tenaga kerja terlalu banyak. Beda seperti sektor pertanian dan manufaktur. Tapi kemudian ini juga bisa diekspansi lebih lanjut. Nah, yang menjadi kunci dari sisi demand-nya ini adalah sektor manufaktur kita itu perlu peningkatan produktivitas secara masif dan juga ekspansi yang secara signifikan, sehingga penyerapan tenaga kerja bisa lebih besar dan tenaga kerja yang tadinya informal bisa menjadi formal. Dari sisi supply, ketenaga kerjaan kita ini sendiri juga perlu ditingkatkan skill dan kemampuan dasarnya agar mereka lebih mudah untuk mengakses pasar ketenaga kerjaan. Kalau kita lihat misalnya dari berbagai macam skor atau indikator, ini menunjukkan satu skor visa kita relatif rendah, bahkan salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Vietnam yang level ekonominya di bawah kita sedikit, itu justru memiliki skor visa yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa tumbuh pertumbuhan ekonominya juga cukup signifikan. Bahkan terakhir mereka bisa tumbuh di kisaran 7% lebih. Nah, itu dari sisi supply-nya. Begitupun juga program-program pelatihan. Kita lihat misalnya di Indonesia itu yang paling banyak menganggur justru kelompok SMA dan SMK. Padahal mereka yang memiliki skill kejuruan khusus. Artinya adalah kurikulum atau kompetensi yang diajarkan di bangku SMA dan SMK tidak cukup untuk menyiapkan mereka bisa masuk ke pasar tenaga kerjaan. Jadi ini yang memang perlu di-solve paling tidak di masa pemerintahan mendatang agar kemudian kita tidak semakin turun di masyarakat kelas menengah atau bahkan kita bisa lebih parah dari itu. Oke, lagi-lagi PR-nya adalah bagaimana manufaktur ini bisa produktif, jadi bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tapi di satu sisi juga pemerintah harus mempersiapkan bagaimana sumber daya yang disediakan di Indonesia. Mas Rifki, kita ke kelompok calon kelas menengah. Bagaimana membuat mereka bisa naik kelas? Konkretnya seperti apa? Kalau bilang akses permodalan, sekarang tidak hanya perbankan, tapi ada banyak tekfin yang aksesnya lebih mudah. Singkat saja. Saya rasa ini memang kembali lagi ke penciptaan lapangan kerja. Kalau modal ini kan memang sangat riski, apalagi itu secara tidak langsung mendorong mereka harus menjadi entrepreneur. Tapi yang lebih stabil adalah penciptaan lapangan kerja, terutama di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi. Inilah yang kemudian bisa menyelamatkan banyak tenaga kerja tadi untuk memiliki daya beli yang cukup tinggi dan stabil di masa yang cukup panjang. Oke, jadi artinya ini menjadi PR juga bagi pemerintah ke depan bagaimana bisa mengkaji lagi tadi regulasinya, di satu sisi juga harus meningkatkan bagaimana sektor manufaktur supaya imbasnya tadi ya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, tapi di satu sisi sumber daya lagi yang harus ditingkatkan tentunya untuk menyelamatkan bagaimana kelas menengah jangan sampai turun atau kalau bisa justru naik. Terima kasih Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Mas Tengku Rifki sudah bersama di Kompas Bisnis, sehat selalu.